Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semuanya, penambang petir. Wah, hari semakin banyak informasi yang berseliweran tentang firework, teman-teman. Nah, pastinya ketika mendekati Inclusive Mainnet di tanggal 28 Juni ini, informasi berdatangan, hadir, kemudian pembaharuan dan lain sebagainya itu pasti menghiasi dashboard, kemudian media sosial yang sudah ditunjuk oleh core team sendiri, baik itu Twitter, baik itu fanpage, baik itu YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini kita hanya memilah-milah bahwa firework ya, kedepannya ini akan menjadi real dan nyata tentunya, teman-teman. Nah, baru saja kita melihat bahwa ada perubahan di dashboard ya, bahwa dashboard itu melihatkan kepada kita pembaharuan KYC yang luar biasa sekali, teman-teman. Nah, tidak perlu saya jelaskan banyak-banyak karena di dashboard itu hanya sebagai pandangan umum saja buat para pioner semuanya. Kalau ya Mainnet ini akan hadir ketika KYC-nya sudah benar-benar ya cocok lah gitu ya. 60 sampai 80% mereka sudah mendapat approve ya dari KYC tersebut. Dan kita untuk bersiap-siap mengambil langkah ya ketika memang nanti di Inclusive Mainnet dan kemudian koin kita akan ditransfer ke dompet. Nah, seperti itu. Itulah gambaran besarnya. Tetapi teman-teman, perlu diketahui bahwa FI ini ya akan membuat ledakan yang sangat besar sekali ya. FI membuat seluruh dunia berisik tentang nilai FI, terutama saat ulang tahun FI yang kedua nanti. Dan yang paling menegangkan sekali, teman-teman ya, ini Elon Musk semakin dekat. Nah, Elon Musk digadang-gadang sudah mendekati FI ya, Korti mungkin seperti itu. Kita tidak tahu. Kita bukan mau ngada-ngada, tetapi memang namanya orang besar, orang yang punya kepentingan itu bisa saja di balik layar mereka bermain dengan bisnis-bisnis seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan pada tanggal 18 Juni kemarin, teman-teman, dengan pertemuan puncak konsensus harga yang diselenggarakan oleh Woody ya, ada lebih dari 1.000 orang yang hadir dan yang nimbrung itu lebih dari 10.000 orang yang tertarik setelah itu. Nah, jadinya mereka sepakat hanya 1.000 orang, tetapi yang tertarik itu sudah puluhan ribu. Termasuk banyak jurnalis internasional, pedagang, politisi, dan selebriti mempengaruhi KO kesatuan dari firework. Ini adalah sesi konsensus ketiga yang terakhir sampai 28 Juni nanti di waktu P2D, teman-teman. Nah, jadi apakah KTT ini akan mempengaruhi konsensus yang menentukan nilai FI tersebut? Nah, mungkin tidak ya, tetapi apapun ceritanya kita sudah berusaha untuk menentukan nilai yang sangat besar itu. Kalau memang nilainya sangat sebesar itu ya mungkin saya sudah tidak bisa lagi mengatakan apa-apa, teman-teman. Nah, jadi kita ingin mengkonfirmasi bahwa hasil ini bukan keputusan akhir dari Picor Team ya. Ya, jadi harga Pi jika bisnis menerima tukar barang seharga sekian, wah, harga 314.159 dolar per Pi bisa diterima ya, benar-benar oke, benar-benar mantap. Tetapi ini sangat besar sekali, teman-teman. Masa kita ngeklik petir satu koin kita dihargai 4 miliar. Wow, ini sungguh aneh ya. Nah, namun dengan nilai ini, Pi akan menjadi pengaruh besar bagi ekonomi dunia dan pusat gravitasi sebuah ekonomi akan terlalu miring ke Cina. Nah, ya biasa ya, mereka akan perang ekonomi dengan negara-negara besar dan mungkin lah itu ya, seperti itu. Nggak perlu kita bahas lagi ya, karena memang Cina itu selalu bersaing dengan Amerika, tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, akan ada intervensi untuk mencegah hal itu terjadi karena uang adalah masalah, tetapi FI tidak bisa menjadi segalanya. Masalah politik selalu berjalan seiring dan FI akan bertindak sebagai matang uang peer to peer, tukar menukar, teman-teman ya. Jadi bukan jual beli, kita nggak akan lagi megang uang biasa gitu, semuanya pakai handphone. Mudah-mudahan nanti handphone Tesla ya yang sangat banyak sekali kebutuhan di dalamnya, seperti RAM-nya, seperti memori atau apapun lah gitu, spesifikasinya gitu, itu mampu menampung yang namanya aplikasi-aplikasi yang nanti akan ditawarkan oleh marketplace dari firework sendiri. Nah, seperti itulah ya. Nah, walaupun handphonenya sekarang harganya 94 juta, mudah-mudahan dengan koin nanti bisa kita beli. Nah, jadi teman-teman, walau semua orang tahu bahwa barang itu adalah uang dari usaha, kita sudah tahu bahwa Cina adalah negara yang paling memiliki banyak Pi. Koin Pi-nya banyak sekali. Mereka separuh dari
apa namanya, pioner ini memang dari Cina. Nah, mereka positif. Jadi nenek, kakek, anak-anak, semua itu menambang ya teman-teman ya. Dari mulai pokoknya siswa, lansia dan lain sebagainya. Jadi Cina telah dengan cepat memperoleh Fi yang makin banyak sekali ya. Kemudian yang bagian besar tuh di seluruh dunia juga seperti Indonesia dan Vietnam dan lain sebagainya. Maka keseimbangan ekonomi global akan berpengaruh ya, dan akan ada hambatan tertentu untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, masalah ini ya banyak orang berpikir tidak bisa terjadi, tapi itu kan hanya analisa ya dan artikel terpisah. Haruskah pekerjaan Wodi dan para pemimpin kelompok utama negara dalam kelompok konsensus didukung? Nah, kita harus mendukungnya dengan cara yang paling positif, karena ini adalah kegembiraan yang menciptakan efek positif dan premis yang membuat seluruh dunia mengevaluasi kembali dan mengevaluasi nilai Fi. Nanti semua orang akan berterima kasih kepada kita atas ketekunan kita dalam berjuang dan mengkontribusi pada nilai konsensus tinggi Fi tersebut. 2 tahun lalu teman-teman ya, sampai ya sebelum perang lah gitu ya, itu masih terpikir sama kita $314 ya, wajar kalau itu masuk mainnet. Maka naik sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, dan kemudian juga posisi ini sampai pecah perang dalam kunci diterapkan ya. Nah, pada titik ini ya mungkin mereka terkejut, kita terkejut karena saya menyadari bahwa ada begitu banyak faktor yang menyebabkan Fi memiliki nilai yang sangat tinggi. Sekaligus angka setelah koma di belakangnya menjadi 5 digit, bahkan akan menjadi 7 digit, dan Fi akan sangat langka. Dan saya bersikeras bahwa nilai Pi harus benar-benar cukup tinggi, dan saya mau tertarik di angka $6.700 per Fi-nya, dan ini bisa menjadikan bahwa 1 Pi sama dengan 1 kilogram emas ya teman-teman. Wah, kalau misalnya 1 Pi 1 kilogram emas, punya saya berarti ada sekitar 10.000 gram. Wah, 10 ton. Wah, rumah saya penuh dengan emas teman-teman. Seperti itulah ya. Nah, kemudian ini sangat cocok untuk semua masalah di sekitar Fi dan membuat Fi hebat dan memikul beban mata uang. Sebuah blockchain dan Web3 ya, seperti yang diumumkan secara resmi oleh Pi Core Team, apakah kita perlu mengumpulkan Fi? Nah, itu pertanyaannya ya. Mentalitas beberapa oportunis ya adalah menurunkan harga untuk memeluk Fi ya, dan itu hak-hak kita sepertinya. Dengan kejamnya seperti menghisap darah saudara, mengambil keuntungan dari ketidaktahuan banyak orang. Nah, saya akan melakukan segalanya untuk mengedukasi orang-orang tentang Fi, bagaimana mereka akan mengisap, menarik Fi itu nanti ke depannya. Mungkin punya kita nanti akan dibeli oleh Cina ya, orang-orang Cina akan datang kemari, orang Vietnam. Nah, saya juga sudah menemukan artikel bahwa ada orang yang akan menerima koin Pi setelah nanti open mainnet atau setelah transfer mainnet ya. Nah, jadi Pi telah memberikan semua pioner kekayaan dan kemakmuran. Berhentilah menjadi serakah, mari menjadi kaya, dan menjadi kaya tetapi tidak kaya sederhana lah seperti itu ya. Tapi kaya uang ya, tapi memiliki pola pikir kekanak-kanakan dan keji, itu nggak baik. Mari bagi kita semuanya cintai keberuntungan kita. Bagi mereka yang kurang beruntung ketika mereka tidak memiliki akses ke kesempatan ini, jika Anda ingin lebih kaya dan memiliki Pi lebih banyak, berpartisipasi aktif dan membawa barang ke dalam ekosistem untuk membangun dan mengembangkan Pi Network, jangan berpikir untuk menghabiskan uang untuk mengumpulkan Pi, karena berapa uang yang Anda dapatkan untuk mengumpulkan Pi itu tidak tidak baik lagi, itu tidak bagus. Tapi kita harus menambangnya selagi bisa. Jadi kita nggak perlu beli koin Fi karena uangnya nanti banyak sekali gitu ya. Nah, dan bantu untuk lebih banyak orang. Dan jika kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka berpositiflah, karena masa depan ada di tangan kita semuanya. Oke sahabat semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat luar biasa lah tentunya ya. Sangat keren gitu ya. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir jeder tentunya semuanya.